Siap. Hormat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran kita pada sore ini, mari kita serahkan seluruh aktivitas kita kepada Tuhan. Maimunah pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Maimunah. Silakan duduk. Kasih Pak. Baik, anak-anak sekalian. Ya. Oke, pada kesempatan sore ini sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak mengecek kehadiran kita semua. Ketua kelas, sore ini siapa saja yang tidak hadir? Ahmad Abbas. Ya, Ahmad Abbas, Ahmad Sidik Fatimua. Ahmad Sidik, Barcelius. Barselius, Karis. ya Claris, Fajar. Faijan ya. Oke, 5 orang ya. Nah, memang sore ini Pak sengaja meminta waktu kalian untuk kita pembelajaran. Namun, ketika sudah masuk dalam pembelajaran normal, maka Pak harapkan semuanya tetap hadir sebagaimana hari-hari efektif biasa. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ayo. Nah, kita renggangkan otot-otot dulu, kita senang-senang dulu. Untuk ice breaking ini kita akan bernyanyi lagu Topi Saya Bunda. Semua sudah tahu kan lagu ini? Sudah. Namun pada kesempatan ini kita akan menyanyikannya dengan cara yang lain. Nah, jika sebelumnya topi saya bundar. Nah, kali ini kita ganti kata topi, setiap kata topi itu diganti dengan dengan mendengung saja. Lalu ikuti dengan gerakan. Misalnya, saya bundar, gitu ya? Kita coba. Oke, 1, 2, 3. Saya bundar, bundar, saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi apa? Silakan siapa bisa? Jara silakan. Tes deskripsi. Ya, benar. Teks deskripsi. Tentang bicara dulu. Nah, teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu artinya apa? Ya, Maimunah silakan. Teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Ya, teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Tepuk tangan untuk Maimunah dulu. Nah, serta didik sekalian, teks deskripsi itu artinya teks yang berisi uraian terhadap suatu objek. Misalnya ini. Ini benda ini namanya apa? Ya, benar sekali, pot bunga. Nah, tugas kalian nanti dalam pembelajaran ini adalah kalian nanti diminta pada akhirnya menuliskan teks deskripsi atau menuliskan teks yang berhubungan dengan uraian terhadap benda ini. Mulai dari ada bunganya, kemudian ada potnya, ada air di dalam, semua unsur yang ada di sini diuraikan dalam bentuk teks. Nah, teks tersebut dinamakan teks deskripsi. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini dia lebih mengarah pada, kalau pembelajaran sebelumnya itu pada pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Pada pertemuan kali ini kita lebih fokus pada menelaah struktur teks deskripsi. Ada yang tahu kata struktur ini artinya apa? Yuni, silakan. Urutan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Yuni dulu. Nah, struktur itu artinya urutan. Jadi mulai dari misalnya kalau atas, berarti atas, kemudian tengah, turun ke bawah, sampai selesai. Itu namanya struktur. Oke, anak-anak sekalian, materi ini penting untuk kita pelajari karena dalam kehidupan sehari-hari nanti kita akan menggunakannya untuk mendeskripsikan atau menguraikan apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita rasakan.
kita tuliskan dalam bentuk teks. Nah, teks itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Baik, kita masuk pada judul materi pembelajaran. Siapa bisa Pak minta tolong untuk membaca Salindia di depan? Rafika, silakan. Menelaah struktur teks deskripsi, yaitu judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Oke, tepuk tangan untuk Rafika dulu. Nah, anak-anak sekalian, teks deskripsi itu secara strukturnya atau secara urutannya itu ada 4. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, paling bagian atas itu namanya judul. Yang kedua, itu namanya identifikasi. Yang ketiga, namanya deskripsi bagian. Dan yang keempat, paling bawah, itu namanya simpulan. Nah, pada pertemuan kali ini, Pak akan mengajarkan supaya membuat kalian paham, mengetahui, dan paham apa itu judul, bagaimana menulis judul, kemudian apa itu identifikasi, bagaimana merumuskan identifikasi, komponen apa saja yang ada dalam identifikasi, dan yang ketiga itu deskripsi bagian. Komponen-komponen apa yang ada dalam deskripsi bagian, dan yang keempat adalah simpulan. Itu ya? Oke, semangat untuk tangan dulu. Oke. Nah, bagian yang berikut yaitu kompetensi dasar. Siapa bisa bantu Pak untuk bacakan Salindia ini? Siapa bersedia? Kompetensi dasar. Ya, Maimunah silakan. Kompetensi dasar. Menelaah struktur dan kebahasan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana tentang seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, peserta didik sekalian, ada 4 jenis teks, 4 contoh teks deskripsi yang akan kita tulis berdasarkan struktur tadi. Setelah kita paham strukturnya, kita bisa menulis 4 jenis teks ini. Apa saja? Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan deskripsi tentang sekolah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan tempat wisata. Yang ketiga berkaitan dengan tempat bersejarah. Dan yang keempat berkaitan dengan suasana pentas seni daerah. Seperti pada kegiatan beberapa malam lalu, yaitu lomba baca puisi dan teater. Oke, gitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Maimunah dulu. Selanjutnya, bagian yang berikut yaitu tujuan pembelajaran. Siapa bisa membaca? Ya, Hengki silakan. Melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan struktur teks deskripsi, judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Oke, tepuk tangan untuk Hengki dulu. Luar biasa. Nah, pada bagian nanti, pembelajaran nanti, setelah kalian mendengarkan pengantar materi dari Pak, kalian akan dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu tugas kalian dalam kelompok adalah menguraikan struktur ini. Ada judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Kalian temukan, Pak akan memberikan teksnya, kemudian kalian mulai mencari judulnya ada di mana. Nah, gitu. Kemudian deskripsi bagiannya ada di mana, sampai pada simpulan. Gitu ya? Oke. Nah, untuk penilaian, Pak akan menilai kalian dari 4 aspek. Yang pertama adalah spiritual, ketika kalian berdoa tadi, kemudian bertoleransi, peduli dengan teman, dan bersyukur, bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Sikap sosial, adanya kerjasama dalam diskusi kelompok, percaya diri ketika menyampaikan hasil diskusi kelompok, dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sementara pengetahuan, jawaban kalian hasil dari diskusi kelompok, dan keterampilan bagaimana jawaban itu menjadi sebuah teks yang benar-benar sesuai dengan strukturnya. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum memulai materi pembelajaran, mari kita saksikan video berikut ini lalu kemukakan pendapat Anda tentang hal-hal yang ada di dalam video ini. Mari kita saksikan. Oke, bersabar sedikit ya. Iya. Nah, ini dia videonya. Oh ya, kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Oke, Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Ismail Marzuki. Ya, sambil tepuk tangan ya.
luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Iya, terima kasih juga. Oke. Nah, dari video tadi, kira-kira setelah kalian menyanyikan video tadi, yang terpikirkan dalam benak kalian, apa saja yang dikemukakan dalam video tadi? Sebentar, sebelum masuk ke situ, judul video tadi apa? Judul lagu tadi? Iya, betul sekali. Rayuan Pulau Kelapa. Penciptanya siapa? Iya, Ismail Marzuki. Nah, di dalam lagu tadi, kira-kira apa saja yang dideskripsikan atau diuraikan? Apa saja? Tanah airku, Indonesia. Kemudian sambungnya? Negeri elok, amat ku cinta. Berarti yang dideskripsikan itu tentang tanah airku, tentang negeriku, apa saja yang makmur, yang indah, mempesona, Pulau Kelapa, Pulau Melati, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, serta didik sekalian, setelah mengamati video tadi, silakan mengamati teks deskripsi berikut, lalu perhatikan cara menelaah struktur teks deskripsi. Nah, tugas kalian nanti dalam diskusi kelompok itu seperti ini. Kalian akan dikasih satu teks deskripsi, lalu kalian mulai menelaah. Judulnya apa, kemudian identifikasinya apa, kemudian deskripsi bagiannya apa, simpulannya apa. Contohnya perhatikan bagaimana tayangan ini. Silakan siapa bisa membaca teks? Ya, teks deskripsi ini siapa bisa? Ya, Jara silakan. Ya. Mengenal SMPN 1 Adenara Timur. Ya. SMPN 1 Adenara Timur merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Lemala Jaya, Ya. Kecamatan Adenara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini merupakan sekolah tingkat pertama yang pertama kali berdiri di Desa Lemala Jaya. SMPN 1 Adenara Timur memiliki 30 guru, terdiri atas 16 guru PNS dan 14 guru non-PNS, sedangkan pegawai sebanyak 10 orang, terdiri atas 2 orang berstatus PNS dan 8 lainnya berstatus non-PNS. Sekolah ini memiliki 15 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 laboratorium IPA, 1 laboratorium komputer, 3 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 toilet guru, dan 3 toilet siswa. Sekolah ini memiliki 2 kantin dan 1 pos satpam. SMPN 1 Adenara Timur memiliki berbagai potensi untuk bisa membangun nuansa pendidikan menuju visi yang diimpikan. Bila Anda ke sini, Anda akan tertarik. Biasa ya. Cara membaca teksnya bagus sekali ya. Artikulasinya bagus, penyebutan hurufnya, pelafalan hurufnya juga bagus, intonasinya juga bagus. Kapan harus membaca tanda koma, kapan harus membaca tanda titik. Kemudian tekanan suaranya juga bagus lah. Oke, sekali lagi tepuk tangan bicara dulu. Nah, peserta didik sekalian, dari teks deskripsi ini kita akan menguraikan strukturnya. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah judul. Siapa bisa membaca judul teks deskripsi ini? Silakan. Ya, Yuni silakan. Mengenal SMP 1 Adonara Timur. Ya, mengenal SMPN 1 Adonara Timur. Itu judulnya. Jadi nanti ketika kalian membaca teks deskripsi apapun itu, bagian atas itu judul. Biasanya ditulis dengan menggunakan huruf bold atau tebal. Kemudian adanya di tengah. Kemudian seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kemudian setiap unsurnya, huruf pertama pada setiap unsur itu menggunakan huruf kapital. Selain konjungsi atau kata hubung. Begitu ya? Oke, itu untuk judul. Lalu bagian yang kedua, identifikasi. Identifikasi, siapa mau baca identifikasinya? Iya, silakan loh. Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT. Sekolah ini merupakan SMPN 1 Adonara Timur merupakan SMPN 1 Adonara Timur merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Lemala Jaya, Kecamatan Adonara Timur. Terus, Kabupaten
Kabupaten Flores Timur, NTT. Sekolah ini merupakan sekolah tingkat pertama yang pertama kali berdiri di Desa Ramalajaya. Tepuk tangan untuk Darmin dulu, luar biasa ya. Oke, bagian itu dinamakan bagian identifikasi. Pertanyaan Pak, kira-kira pada bagian identifikasi itu apa saja yang dibahas di dalam? Apa saja yang disebutkan di dalam? Sekolah. Benar, nama objeknya, benar sekali, objeknya adalah sekolah. Kemudian apa lagi? Kecamatan. Iya, Flores Timur. iya benar sekali, itu termasuk apa? Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, itu termasuk apa? Iya, lokasi atau letaknya, gitu kan? Jadi letaknya, kita bisa tahu sekolah ini ada di mana, atau letaknya ada di mana, itu mereka sebutkan. Desa Ramalajaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, gitu ya? Oke, kemudian apa lagi? Ya, ada sejarah juga di dalam. Ya. Pertama kali berdiri. SMP ini merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama yang berdiri di Kecamatan Adonara Timur. Sementara sekolah menengah pertama masih dalam kecamatan ini, yang lain itu berdirinya kemudian setelah SMP ini. Gitu ya? Oke, sekarang itu bagian identifikasi. Jadi Pak ulangi komponen yang ada di dalam: nama objek, kemudian letak objek, dan yang ketiga adalah sejarah. Oke. Bagian yang berikut adalah deskripsi bagian. Apa saja komponennya? Yang di situ yang pertama apa? Lihat. Memiliki 15 ruang kelas. Ini termasuk apa? Bagian apa? Oh ya. Oke. Bagian itu termasuk? Iya, benar sekali. Uraian sub-sub bagian di dalam objek itu. Jadi misalnya kalau pot bunga itu yang diuraikan itu daunnya, batangnya, kemudian ada vas bunganya, kemudian ada airnya. Komponen-komponen itu mulai diuraikan satu persatu. Nah, itu dinamakan bagian deskripsi bagian. Sama-sama. Deskripsi bagian. Sekali lagi, deskripsi bagian. Oke. Jadi karena objeknya ini sekolah, yang diuraikan di situ itu adalah mulai dari ruang apa saja yang ada di sekolah, kemudian siapa-siapa saja yang ada di sekolah itu. Paham ya? Oke, tepuk tangan dulu. Nah, bagian selanjutnya yaitu simpulan. Oke, siapa bisa membaca? Iya, silakan Nona. SMPN 1 Adonara Timur memiliki berbagai potensi untuk bisa membangun nuansa pendidikan menuju visi yang impikan. Bila Anda ke sini, Anda akan tertarik. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, baik sekali. Nah, pada bagian akhir ini, simpulan ini merupakan kesan kita atau penilaian kita terhadap objek tersebut. Nah, penilaiannya dia bilang sekolah ini bagus sekali bisa membangun nuansa pendidikan. Nah, itu penilaian kita. Kemudian bagian yang terakhir itu ada ajakan, ada persuasi. Ayo ke sini, ayo gabung ke sini. Nah, bila Anda sudah bergabung di sini, Anda tidak akan menyesal. Nah, bagian itu yang dinamakan dengan simpulan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, Pak tanya lagi dulu. Bagian struktur teks deskripsi itu ada berapa? Ada berapa? 4. Ada 4. Pertama apa? Judul. Yang kedua apa? Identifikasi. Ya, yang ketiga? Deskripsi bagian. Yang keempat? Simpulan. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang setelah mengamati contoh analisis struktur teks deskripsi tersebut, peserta didik silakan bergabung dalam kelompok, buka layar KPD yang sudah dibagikan guru, Pak akan bagikan, dan kerjakanlah suruhannya. 1. Telahlah struktur teks deskripsi tersebut. 2. Rumuskan struktur teks deskripsi tersebut. 2. Itu kalian nanti akan mengemukakan ide kalian. Apa itu judul, komponennya apa saja, kemudian apa itu identifikasi, komponennya apa saja, apa itu deskripsi bagian, komponennya apa saja, dan yang terakhir apa itu simpulan, komponennya apa saja. Bisa ya? Bisa. Oke, untuk kelompok 1 silakan, kelompok 2 silakan, kelompok 3 silakan, kelompok 4 silakan. Rafika bisa sendiri ya? Bisa ya? Ya. Oke. Silakan bekerja. Ya. Silakan. Waktu untuk berdiskusi. Mama Ngeki bisa gabung di sini, anak, supaya bisa pakai satu teks. Ya, gabung saja tidak apa-apa. Oke. Waktu untuk berdiskusi selama 15 menit.
Oke, selamat bekerja. Silakan. Ya, langsung di dalam, langsung di dalam. Jadi, ya bagian ini, ya. Judulnya apa? Oke, kalau ini sudah penuh, mungkin kalian bisa tulis di belakang ya. Nah, judulnya apa? Kemudian deskripsi bagiannya itu, identifikasinya itu apa? Gitu ya. Nah, tuliskan atau langsung bagian ini pakai paragraf. Anak-anak sekalian, supaya cepat, misalnya judulnya kalian tulis, kemudian bagian yang lain, misalnya identifikasi, kalian tentukan di situ paragraf keberapa. Nah, kemudian deskripsi bagian paragraf keberapa. Kemudian simpulan paragraf keberapa. Lalu masuk pada nomor yang kedua, yaitu kemukakan pendapat kalian. Judul itu apa, komponennya apa saja, gitu ya. Oke, silakan, selamat bekerja. Oke. Judulnya apa ini? Tulis di sini. Ini 1A. 1A judulnya. 1A judulnya. 1A judulnya. Ya, judulnya. Iya, betul sekali. 1A judulnya. Judulnya, kutip judulnya. Dua B itu paragraf keberapa? Ya, 2B paragraf keberapa? Masih tulis di sini paragraf keberapa? Iya. Berarti deskripsi bagian tuh. Nah, tulis di sini deskripsi bagian. Atau bisa ini langsung kasih lapangan deskripsi bagian gitu. Atau identifikasi. 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 Ini kan identifikasi. Ya, benar. Kemudian bagian yang berikut, paragraf berikut apa? Oke, supaya cepat seperti ini juga baik. Nah, buat kayak gini. Nah, gini. Langsung kasih judul, kemudian identifikasi, kayak gitu. Deskripsi bagian, lalu simpulan. Supaya cepat. Oke, sudah selesai? Ya. Oke. Nah, kalau sudah, yang kedua itu, oke. Sekarang yang kedua, kalau kedua itu pakai belakang saja. Judul itu apa menurut kalian? Judul itu. Oke, silakan lanjut.
saya ada. Oke. Ya, silakan berdiskusi. Oke, bagian yang kedua apa? Bagian identifikasi ya. Oke, identifikasi itu apa? Silakan berdiskusi. Komponennya apa saja? Komponen dalam identifikasi itu apa saja? Lihat. Komponen. Nah, kalau tadi itu komponennya kan ada apa ini? Komponennya apa saja tadi? Bagian ini, identifikasi. SMP Negeri 1 Adunar Timur itu termasuk apa? Ya, nama objek. Kemudian yang kedua itu di belakang itu Desa Lamalajaya, Kecamatan Adunar Timur. Ya? Iya, betul sekali, lokasi. Berarti terdiri dari nama objek dan lokasi. Oke, boleh nulis. Lanjut. Ya. Ini kan teks kedua kan tadi ini ya. Teks yang ada di dalam LKPD kan ini ya. Nah, silakan lihat komponen apa saja di dalam. Ya. Identifikasinya sudah? Oke. Komponen yang ketiga itu namanya apa? Bagian ini namanya apa? Iya, deskripsi bagian. Ya. Oke, komponennya apa saja? Oke, deskripsi bagian itu merupakan apa? Merupakan uraian ya. Uraian sub-sub bagian. Nah, kemudian terdiri dari apa saja ini? Ya, terdiri dari terdiri dari kalau contoh tadi terdiri dari apa saja? Mari kita lihat contoh yang tadi. Ini terdiri dari ada ruangan, ada orang-orang yang di dalam. Berarti ditulis di situ. Ada ruang, ada bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil terdiri dari bagian-bagian kecil. Ya. Bagian benar merupakan
Selanjutnya yang keempat ya. Simpulan. Simpulan. Oke. Simpulan itu merupakan apa? Merupakan bagian, oh iya. Ini bagian berapa tadi? Ketiga. Bagian ketiga. Jangan lupa dicatat dulu. Dicatat dulu. Bagian ketiga ya. Nah, tadi sebagian besar belum. Coba ditambahkan. Deskripsi bagian merupakan ya bagian ketiga setelah identifikasi itu. Ya. Kemudian bagian ini keempat setelah deskripsi bagian. Oke. Isinya apa saja? Terdiri dari apa saja? Ada kesan, kan? Penilaian kita. Kemudian ada apa lagi di bawahnya? Ajakan. Ya. Oke. Terdiri darinya. Oke, sudah. Iya. Saya oke. Oke, sudah? Oke, kelompok mana yang sudah? Oke, waktu berdiskusi selesai. Kelompok mana yang sudah? Ya, kelompoknya Maimunah sudah, kelompoknya Fitria juga sudah. Ayo kelompok yang lain cepat. Arafat sudah? Sudah. Oke, Jara sudah? Sudah. Rafika? Ya. Ayo cepat, semangat. Jangan menyerah. Oke. Nah, sekarang tepuk tangan semua dulu. Luar biasa ya. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam berdiskusi dalam kelompok, dan Pak juga menuntun kalian sembari Pak juga menilai keaktifan kalian di dalam kelompok, penilaian sikap kalian di dalam kelompok. Baiklah, serta didik sekalian, bagian yang berikutnya adalah kalian akan melaporkan hasil diskusi kelompok kalian dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Pak, persilakan Rafika jawab soal nomor 1 dulu. Judul teks tersebut adalah, silakan. Judul teks tersebut adalah mengenal sepintas desa Lamalajaya. Oke, mengenal sepintas desa Lamalajaya. Arafat, judulnya sama tidak? Sama. Sama Jara? Sama. Maimunah sama. Tepuk tangan untuk kelompok Rafika dulu. Terima kasih Rafika. Selanjutnya kelompok Jara. Nomor 2. Identifikasi. Bacakan identifikasinya. Desa Lamalajaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Adunara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Lamalajaya berbatasan dengan sebelah utara dengan Desa Cipebang, sebelah selatan dengan Selat Solor, sebelah timur dengan Kelurahan Wewera, dan sebelah barat dengan Desa Terong. Oke, terima kasih. Kelompok Arafat sama tidak? Sama ya? Oke, kelompok Nona? Sama. Rafika? Sama. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Jahara dulu. Jadi, setelah judul, bagian yang kedua itu adalah identifikasi. Oke, lanjut. Kelompok silakan Maimunah. Bagian yang berikut. Desa Lamalajaya memiliki 6 dusun, yakni Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, Dusun 5, dan Dusun 6. Ya. Desa yang dinakodai oleh Muhammad Abdu ini memiliki jumlah penduduk 5.245 jiwa dan semuanya memeluk agama Islam. Desa Lamalajaya memiliki 14 masjid musola. Oke, terima kasih. Kelompok Fitria sama? Ya, deskripsi bagiannya sama? Sama.
Arafat, sama ya. Jara? Sama. Sama. Rafika? Sama. Sama. Oke, tepuk tangan untuk Maimunah dulu. Dan bagian yang terakhir adalah simpulan. Silakan. Fitria, simpulannya. Baca paragraf simpulannya. Desa Lamahalajaya secara letak dan jumlah penduduk memiliki peran yang strategis bagi pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Jika semua potensi ini Digalakkan. Ya, terus. dilakukan dengan baik, maka dapat menjadi desa yang maju. Ibarat kendaraan jika diisi dengan bahan bakar Yang tepat, mesin yang baik, serta dikendarai dikendarai oleh pengendara yang pengendara baik, yang lihai. maka dapat tiba di tujuan dengan selamat. Oke, tepuk tangan untuk Fitria dulu. Ayo. Oke, Arafat, simpulannya sama. Sama. Jara? Sama. Rafika? Sama. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Fitria dan anggota kelompoknya. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu menguraikan atau merumuskan struktur, baik itu bagian judul, identifikasi, deskripsi bagian maupun simpulan. Silakan dirumuskan. Judul. Menurut Arafat, judul itu apa dan komponen terdiri dari apa saja? Silakan. Judul merupakan tulisan judul terdiri dari nama objek dan cirinya. Iya. Oke, terima kasih Arafat. Ada yang lain? Silakan. Jara mungkin? Ya, judul merupakan Pembuka sebuah tulisan. ya. Bacakan ulang lengkap. Judul merupakan pembuka sebuah tulisan. ya, terus terdiri dari nama objek dan ciri khas. Oke, judul itu pembuka tulisan, tes deskripsi. Kemudian terdiri dari Nama objek dan ciri khas. ciri khasnya. Oke, yang lain bagaimana Rafika? Sama atau berbeda? Sama. Sama ya? Oke, Maimunah sama dengan Jara atau Arafat? Jara. Oke, sama dengan coba baca dulu. Ya. Judul merupakan pembuka tulisan. Ya. Judul terdiri dari nama objek dan ciri objek. Oke, berarti sama dengan Jara ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Arafat dulu. Selanjutnya bagian yang kedua, merumuskan bagian yang kedua yaitu identifikasi. Silakan kelompoknya Rafika, silakan. Identifikasi adalah bagian kedua setelah judul. Iya, benar. Terdiri dari nama objek dan lokasi. Ya, nama objek dan lokasi. Benar ya? Benar. Oke. Jara sama? Sama. Arafat sama? Fitria? Sama. Darmi? Sama. Oke, tepuk tangan untuk Rafika dulu. Selanjutnya bagian yang ketiga. Silakan rumuskan definisinya. Maimunah, silakan. Deskripsi bagian. Terdiri dari bagian-bagian kecil dari objek tersebut. Ya, merupakan bagian ketiga setelah identifikasi. Oke, Nona sama? Sama. Arafat? Sama. Jara? Coba Jara mau baca, silakan. Deskripsi bagian merupakan uraian sub-sub bagian. Ya. Terdiri dari objek-objek tersebut. Oke, berarti sama ya, secara umumnya sama. Sama. Oke, tepuk tangan untuk Maimunah dan anggota kelompok dulu. Lalu bagian yang terakhir, silakan merumuskan bagian simpulan. Simpulan silakan Fitria. Nona baca silakan. Simpulan merupakan bagian keempat setelah deskripsi bagian. Ya. Terdiri dari kesan dan ajakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kelompok yang lain sama ya? Oke, luar biasa. Hebat kalian semua. Ini ada judul identifikasinya, kemudian deskripsi bagiannya, sekarang rumusannya. Judul merupakan bagian pembuka sebuah teks termasuk teks deskripsi. Letak judul biasanya berada di tengah tulisan bagian paling atas teks deskripsi. Judul mengandung nama objek yang dideskripsikan, hal yang paling menonjol dari objek tersebut, bila perlu disertakan juga dengan nama, tempat, dan waktu. Judul juga kalau bisa mengandung unsur penasaran agar pembaca tertarik membaca isi teks. Judul tidak boleh bertele-tele tetapi harus singkat dan jelas maknanya. Penulisan judul menggunakan huruf kapital pada setiap awal unsur kata selain kata hubung atau konjungsi.
Nah, ini jawaban yang lengkapnya untuk rumusannya. Lalu yang kedua, identifikasi. Bagian kedua setelah judul yakni identifikasi. Letak identifikasi biasanya berada pada paragraf 1, berisi nama objek, kemudian lokasi, sejarah, makna nama, pernyataan umum objek tersebut. Identifikasi berisi gambaran umum tentang objek atau identitas secara garis besar. Oke. Kemudian deskripsi bagian. Bagian ketiga yakni deskripsi bagian. Biasanya berada pada paragraf kedua sampai sebelum paragraf terakhir. Ingat, misalnya kalau paragrafnya ada 6, 7, 8, ini kan hanya 3 paragraf. Bagaimana kalau paragrafnya banyak? Ada 4, 5, 6, 7, 8. Nah, deskripsi bagian itu biasanya muncul pada paragraf kedua sampai pada paragraf sebelum paragraf terakhir. Jadi misalnya kalau paragrafnya ada 6, maka sampai paragraf 5. Begitu ya? Ya. Oke. Nah, deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tersebut berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Nah, itu semua masuk dalam deskripsi bagian. Kita mau menguraikan sesuatu, misalnya pot ini, kita harus lihat dulu. Kita harus raba dulu. Kita harus merasakan dulu. Bila perlu kita mendengar. Kan gitu. Ya kan? Nah, itu namanya deskripsi bagian. Lalu, bagian yang terakhir adalah simpulan. Tanggapan subjektif kita sebagai seorang penulis, kesan kita terhadap objek tersebut, berisi simpulan atau penutup dari uraian pada kedua bagian tersebut, sekaligus berisi kesan terhadap objek. Simpulan juga biasanya berisi ajakan untuk menikmati objek yang ditulis. Simpulan biasanya berada pada paragraf terakhir. Tepuk tangan dulu. Oke? Ya, sebelum masuk pada pekerjaan rumah, Pak mereview dulu. Pak mereview dulu pengetahuan kalian. Pertama, struktur teks deskripsi itu artinya apa? Deskripsi, teks deskripsi. Uraian. Teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Iya, tepuk tangan untuk Zahra dulu. Siapa bisa mengulangi? Teks deskripsi adalah? Teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Iya, tepat sekali mengulang. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, berikutnya struktur. Kata struktur itu artinya apa? Siapa bisa? Urutan. Iya, urutan. Oke, rebut saja ya, rebut saja. Bagian yang berikut. Struktur yang paling pertama dalam teks deskripsi itu apa? Judul. Bagian judul itu mengandung apa saja? Merupakan apa saja? Bagian judul? Nama dan ciri objek. Iya, nama dan ciri objek. Letaknya berada pada awal atau pertama ya. Oke. Lalu yang kedua. Kedua itu bagian kedua namanya apa? Identifikasi. Oke, letaknya setelah apa? Setelah judul. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari nama objek dan lokasi. Nama objek dan lokasi. Oke, bagian yang ketiga. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Ya. Terdiri dari apa saja? Iya, bagian-bagian kecil dari objek tersebut. Oke, yang keempat. Simpulan. Oke, terdiri dari apa? Kesan dan ajakan. Kesan dan ajakan. Oke, tepuk tangan sekalian dulu, luar biasa ya. Nah, bagian berikutnya adalah pekerjaan rumah. Salinlah isi LKPD ini beserta perbaikan yang diberikan oleh guru ini ke dalam buku besar. Nanti kalian perbaiki lalu isi dalam gunting, kemudian tempel di buku besar. Kemudian yang kedua, tulislah satu teks deskripsi sesuai dengan strukturnya yang sudah kita pelajari tadi. Strukturnya apa saja itu, lalu bagian yang terakhir adalah minggu depan dikumpulkan lalu dibahas sebelum KBM berlangsung. Oke, sampai di sini materinya sudah bisa paham? Sudah bisa. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan ini, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Senang. Iya, Arafat senang. Oke, perasaannya senang. Kenapa senang? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Maimunah senang tidak pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Mengapa senang? Karena ya, Pak Guru memberikan. Karena bisa menjawab soal-soal. Iya, karena bisa menjawab soal-soal. Tekan di sini dulu. Iya, karena bisa menjawab soal-soal, makanya senang toh. Oke, apa lagi? Karena bisa melatih kerjasama. Iya, karena bisa melatih kerjasama sama teman kan, dalam kelompok bisa kerjasama. Apalagi? Diskusi dengan teman. Betul sekali, tekan dulu. Bisa berdiskusi dengan teman.
benar itu ya? Luar biasa. Oke, apa lagi? Menyenangkan ya? Oke, mudah-mudahan perasaan kita gembira, senang, lalu ilmu itu bisa masuk. Yang terakhir pesan Pak, ilmu yang sudah kita dapatkan ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pulang misalnya lihat ada benda apa saja, silakan diuraikan. Nah, kalau memang kesulitan untuk nulis itu, uraikan dulu dengan lisan. Oh iya, misalnya laptop itu salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik-ngetik, nah kan, mengetik tulisan. Kemudian laptop itu terdiri dari ada layarnya, ada bagian papan hurufnya, kemudian ada bagian colokannya dan lain sebagainya. Nah, uraikan semua. Lalu terakhir bagaimana penilaian kalian terhadap laptop tersebut? Begitu ya? Apa saja benda, bisa juga orang, manusia, bisa juga. Terhadap tokoh, bisa juga. Oke, begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, dengan demikian maka berakhir pula seluruh rangkaian pembelajaran kita, dan sebagai wujud rasa syukur kita terhadap anugerah yang diberikan Tuhan ini, kita berdoa. Silakan berdiri. Maimunah, pimpin kita dalam doa penutup ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siap hormat. Siap hormat. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih untuk semua. Ayo. Oke, langsung.